beruntusan di mana-mana, jerawat-jerawat besar, padahal usianya udah nggak muda lagi, nggak remaja. Terus kemudian kulitnya juga lebih tipis, dan kemudian yang paling parah itu adanya flek yang nemblok hitam. Halo Sobat Zona, bertemu dengan saya, Dini, di program Beauty Class. Solusi kita merawat kulit sehat, kolaborasi bersama AKJ Glow Skin. Nah, di program kali ini, kalian bisa mendapatkan informasi seputar kecantikan dan kesehatan kulit. Setiap perempuan pasti ingin terlihat cantik. Banyak perempuan di Indonesia yang hanya fokus untuk mencerahkan kulit wajah. Namun, mereka cenderung mengabaikan perawatan dan tidak menjaga kesehatan kulit tubuh secara keseluruhan. Jika kita berbicara tentang cantik, lalu, adakah standar kecantikan kulit dalam dunia estetika? Nah, hari ini kita akan bersua dengan Dr. Anita Anggoro. Beliau adalah dokter estetika dari AKJ Aesthetic Center yang akan membedah lebih detail lagi tentang kesehatan kulit dan kecantikan kulit berdasarkan perspektif beautician dan kosmetologi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita bisa mulai dengan jargon Beauty Class Zona Mahasiswa bersama AKJ Glow Skin. Dengan jawabannya, solusi kita merawat kulit sehat. Biar semangat nih, khususnya bagi perempuan di luar sana untuk terus menjaga kulit sehatnya dan menjaga kulit cantiknya. Nah, dari Dr. Anita Anggoro ini kan adalah seorang pakar kecantikan ya. Nah, apakah ada standar sendiri di dalam bidang kecantikan menurut Ibu seperti itu? Karena kan kontroversial banget nih standar kecantikan gitu ya. Apakah harus mulai beli perempuan itu cantik dan lain sebagainya seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Iya, jadi kalau di dunia estetik medicine itu jelas ada standar. Standar itu artinya definisi, apakah cantik atau enggak itu berdasarkan definisi itu. Oke, berarti setiap orang di Indonesia itu atau setiap perempuan yang di Indonesia itu cantik begitu ya, Dok? Iya, jadi setiap perempuan itu pasti punya cantiknya sendiri-sendiri, Kak Dini. Oke, baik, bisa disimpulkan memang bahwa setiap perempuan yang ada di Indonesia, aspek cantik itu memang begitu penting, begitu ya Dok? Berarti kalau misalkan kita mau merambah bahwa wanita di Indonesia itu semuanya cantik gitu, berarti aspek terpenting dari seorang perempuan adalah cantik, begitu ya? Benar, jadi kalau kita lihat perempuan, pasti kan kita kepikiran perempuan itu harus cantik ya Kak Dini. Benar-benar. Nah, kan kita juga lihat nih ada fenomena menarik lagi nih yang terjadi di kalangan usia remaja ataupun sampai merambah ke mahasiswa. Kita sering melihat atau saya sendiri pun merasakan gitu ya, bahwa memang setiap perempuan itu kadang melabeli dirinya. Pasti kalau misalkan kamu ini putih, pasti kamu cantik. Kalau misalkan kamu nggak jerawatan, pasti kamu cantik, seperti itu. Nah, itu label atau stigma itu muncul dari kalangan-kalangan usia remaja, khususnya di mahasiswa. Karena semakin menjadi mahasiswa, semakin kritis kan pikirannya kita. Jadi, kalau kita lihat ada stigma atau label yang itu muncul kepada setiap perempuan, bahwa definisi atau standar kecantikan itu bisa diciptakan oleh mereka, seperti itu. Gimana menurut Ibu Dokter dari perspektif Dokter Anita Anggoro ya, terkait kecantikan atau standar kecantikan yang muncul stigma atau melabeli itu? Oke, jadi gini, kita berangkat dari definisi cantik dulu ya. Jadi kalau kita lihat orang, pasti kan kita lihat fisiknya dulu ya Kak Dini ya. Fisiknya kita lihat apakah kulitnya bagaimana. Mau dimulai dari warna kulitnya. Jadi warna kulitnya itu harus rata. Jadi cantik itu tidak harus putih, tapi warna kulitnya jelas harus merata. Terus kemudian dari glowing, kan sekarang lagi booming ya Kak Dini ya, glowing skin, glowing glass skin. Nah itu apa sih artinya glowing? Glowing itu mengarah ke kulit yang hidrasinya baik, jadi kadar airnya cukup. Terus kemudian jelas teksturnya harus oke, jadi kulit matinya minimal di permukaan. Terus kemudian pori-porinya kecil dan kenyal, gitu. Jadi nggak ada yang kendur, atau kalau kita biasanya paling mudah itu kita cubit snap test itu juga harus kulitnya oke, baliknya itu cepet gitu Kak Dini. Jadi berangkat dari situ, nanti kan orang akan bisa menilai mana yang cantik atau mana yang bisa diperbaiki supaya lebih sehat gitu. Jadi kalau di kalangan mahasiswa pasti ada yang melabeling temennya misalnya
kalau kamu nggak berjerawat, kamu pasti lebih cantik. Nah, itu kan jadi masukan positif ya buat mahasiswa yang diberi komentar sama temennya supaya dia memperbaiki diri. Karena kayak semisal kegemukan atau jerawat itu kan masuk penyakit sebenarnya. Yang itu kita perlu repair supaya kita tampak lebih bagus. Perlu treatment, perawatan dan yang lebihnya ya. Iya, perawatan Kak kulit, benar-benar. Apakah di Indonesia itu memiliki standar kulit yang sehat atau kulit yang cantik, Dok? Menurut dokter gimana? Ya, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi kalau Indonesia ini kan kita tahu dari Sabang sampai Merauke ya Kak Dini. Betul. Sukunya aja banyak sekali. Jadi setiap suku itu jelas kembalinya ke definisi yang tadi tentang kulitnya. Jadi tidak ada perbedaan tentang harus putih, warnanya harus seperti apa, nggak ada. Lebih ke arah kulitnya harus sehat. Nah, sehatnya itu seperti apa? Ya tadi warnanya merata, terus kalau kena sinar bisa bercahaya karena kulit matinya minimal, terus hidrasi kulitnya bagus lah, kemudian teksturnya. Jadi kerutan halus itu nggak ada, pori-pori kecil dan nggak kendur. Jadi berangkat kalau dari Indonesia ujung sampai ujung ya definisi cantik itu ke arah kulit yang sehat. Bukan ke arah warna kulitnya harus putih gitu. Karena mungkin suku tertentu bisa putih, suku tertentu bisa kuning-kuning, suku tertentu bisa coklat ke arah gelap, itu yang sehat untuk kulitnya. Oke, memang apa ya, banyak ya dari definisi itu yang menceritakan bahwa kulit yang gara-gara label yang tadi ya, kulit yang cantik itu harus putih dan lain sebagainya. Itu kan karena kita terdistrak akan stigma itu tadi. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di Indonesia, berarti kalau misalkan kulit yang glowing, tapi kalau masih ada permasalahan kulit yang lainnya itu belum tentu sehat begitu ya, Dok. Kalau misalkan berjerawat juga, berarti itu kulitnya belum tentu sehat juga, seperti itu ya berarti ya. Iya benar banget Kak Dini. Jadi kalau kita melihat suatu kulit, kita nggak hanya fokus ke warnanya atau ke glowingnya aja. Misalnya nih kulitnya glowing, tapi ada lesi-lesi jerawat. Pastikan yang melihat itu juga ke distract, nggak fokus pada glowingnya, tapi fokus pada titik-titik jerawatnya itu. Jadi kalau kita mau cantik, kita harus dasari dari sehat dan kemudian baru kita cantik sesuai kriteria yang tadi. Oke. Banyak ini ya berarti apa namanya kriteria yang harus dituju untuk membuktikan bahwa kulit kita tuh nantinya harus sehatnya seperti ini loh, gitu ya Dok. Nah, sebenarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi untuk kesehatan kulit di Indonesia, wanita di Indonesia maksudnya? Faktornya apa saja untuk kesehatan kulitnya yang bisa kita usahakan gitu? Oke, jadi kalau untuk faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit ini kan organ kita yang paling besar ya. Ada di tubuh, organ terbesar adalah kulit. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Benar, jadi kulit itu representasi, jadi perwakilan kesehatan badan dalam kita. Jadi otomatis faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit itu selalu dua. Karena dia letaknya paling luar, jadi kita harus jaga dari faktor luar. Terus karena dia representasi kesehatan organ dalam, kita juga harus jaga dari dalam. Nah, jaga dari luar ya semisal memakai sunblock, membersihkan kulit dengan benar. Kalau jaga dari dalam ya mulai dari pola stres, terus pola tidur, pola makan, itu Kak Dini. Oke, berarti memang ada faktor ya, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesehatan kulit. Kita memang artinya harus bisa menjaga atau menyeimbangkan dua faktor itu agar kulit kita jadi lebih sehat, seperti itu ya. Nah, berkaca dari jawabannya sebelumnya nih Dok, nah bagaimana sih cara kita agar bisa memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan kulit itu tadi, yang bisa kita lakukan selain dari menjaga apa ya, memakai sunblock dan lain sebagainya, hal yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk menunjang faktor itu tadi. Oke, jadi kalau hal yang lain, internal sama eksternal yang bisa kita lakukan untuk menunjang, kalau dari luar tentunya dengan pemakaian skincare. Itu pemakaian skincare yang tepat. Jadi skincare itu mungkin bisa aman sudah ber-BPOM, tapi kalau barang yang aman itu dipakaikan ke orang yang nggak tepat, mungkin hasilnya juga kurang optimal. Jadi kalau untuk menunjang dari luar, jelas kita butuh skincare yang sesuai jenis kulit dan kondisinya. Semisal kondisinya ini normal aja, kita ingin maintain jangka panjang supaya kelihatan tetap sehat. Nah, itu skincare-nya apa? Tapi kadang ada orang jenis kulitnya sama nih, tapi ada tambahan permasalahan, misalnya flek atau jerawat. Nah, tentu saja kita
skincare-nya lain tuh Kak Dini. Itu. Jadi kalau dari luar yang bisa kita tambahkan untuk maintain yang tadi jelas skincare. Terus kalau misalnya teman-teman mahasiswa di sini punya dana lebih, bisa melanjutkan dengan treatment semisal facial, itu pun nanti disesuaikan dengan jenis kulit dan kondisinya. Terus ada treatment lagi yang lebih ke dalam, semisal skin booster. Jadi itu nanti diinjeksikan hyaluronic acid supaya kadar airnya tambah sempurna, iya, kelihatan teman-teman atau kena cahaya lampu makin glowing, gitu ya. Iya. Udah kayak lampu kota nih berarti. Iya benar banget. Menarik banget nih, apa ya, banyak yang bisa kita dapat kalau misalkan bicara sama dokter nih gitu untuk kesehatan kulitnya. Nah, ini ada lagi nih, apakah hanya seorang perempuan saja yang bisa merawat kulit sehatnya atau menjadi cantik atau menjadi apa ya, sesempurna mungkin gitu? Apakah hanya perempuan saja, Dok? Oke, jadi gini Kak Dini, kalau mungkin kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, itu cukup tabu ya bagi seorang cowok atau pria itu untuk melakukan treatment kecantikan. Apalagi udah labelingnya treatment kecantikan, kan biasanya cowok ya harus ganteng ya, nggak mau kan jadi cantik. Iya. Jadi kalau sekarang kita tarik lagi maju ke masa sekarang, ya karena sekarang sudah banyak dipengaruhi oleh media sosial ya, jadi IG, Facebook, dan lain-lain. Jadi orang itu ingin makin sempurna. Nggak cuma kelihatan di depan kamera, tapi juga sehari-hari ketemu orang tuh makin oke. Belum lagi kalau cowok atau pria itu kan posisi pekerja ya. Butuh tampilan fisik yang prima, terus untuk berkomunikasi dengan orang lain, interaksi itu butuh percaya diri yang tinggi. Jadi kalau untuk masa sekarang, khususnya di AKJ Aesthetic Center, itu sudah banyak pasien-pasien cowok Kak Dini. Jadi cowok itu sudah nggak tabu atau nggak malu kalau mereka pakai skincare atau mereka melakukan treatment. Itu cowok-cowok sekarang sudah lebih open-minded. Sudah banyak pasien cowok gitu. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa cewek, ya apalagi yang cowok kan udah perawatan, yang cewek ini harus tetap menjaga, ya supaya nggak kalah dong sama yang cowok. Bener sih, karena memang banyak banget teman-teman saya gitu ya, bahkan memang dari orang tua saya pun gitu, kalau bapak-bapak ya udah nggak usah perawatan gitu, karena apa ya, kelihatan gitu loh Dok, kalau misalkan kulitnya laki-laki itu kalau menurut saya ya, karena saya juga kurang memahami dari segi apa namanya estetikanya seperti apa seperti itu. Kalau menurut saya kulit laki-laki tuh lebih enak aja diatur gitu loh daripada yang cewek gitu. Menurut saya, kalau bapak saya yang pernah maksudnya kerjanya emang outdoor, terus kok nggak ada permasalahan kulit ya perasaan. Kalau menurut saya gitu. Jadi kayak kalau cowok sekarang tuh lebih bisa perawatan, karena juga banyak ya apa artis-artis di Instagram yang itu memang juga perawatan juga. Ternyata nggak hanya perempuan ya. Jadi ingat, nggak hanya perempuan saja yang melakukan perawatan kulit, tapi laki-laki juga harus dong ya gitu ya Dok. Oke, last but not least nih Dok. Nah, kita bahas fenomena lagi nih ya. Sekarang itu kan banyak ya fenomena terjadi di kalangan mahasiswa. Ada yang mau cantik tapi dengan cara yang praktis. Seperti kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang itu bisa merusak ginjal. Kemudian ada suntik putih. Kemudian ada krim itu yang mengandung merkuri. Nah, parahnya lagi memang banyak mahasiswa yang tergiur dengan cara itu gitu. Nah, menurut sudut pandang dokter nih terkait fenomena tersebut itu bagaimana Dok kalau di masa sekarang? Ya, jadi begini Kak Dini, kalau kita mau melakukan sesuatu dan itu kita berharap hasilnya lebih cepat ya instan, itu sah-sah saja. Hanya yang perlu diperhatikan itu keamanan ya atau safety-nya. Apakah minuman tadi itu sudah beregulasi, jadi sudah ada BPOM-nya, terus kandungannya apa? Terus apa yang kita harapkan? Jadi misalnya nih minumannya ternyata isinya untuk imun booster aja, tapi yang diharapkan sama peminumnya atau mungkin pasiennya itu inginnya lebih putih. Nah itu kan kurang sesuai ya tujuannya. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Jadi keamanannya, terus apakah sudah ber-BPOM, kandungannya, dan apakah sesuai untuk hasil yang kita harapkan, betul. Terus kalau untuk suntik putih, sama kita berangkat dari hal-hal yang tadi. Jadi apakah sudah ada BPOM-nya, terus kemudian dilakukan oleh siapa dan dilakukan di mana,
gitu tak Dini. Terus seputih apa sih yang bisa didapatkan? Nah itu kan kadang tidak dipertimbangkan ya, pokoknya sunting putih harganya kelihatannya terjangkau langsung berangkat rame-rame. Nah itu kan kita harus lebih mikir ke arah keamanannya. Jadi safety the first, terus kedua beauty baru second gitu. Terus kemudian yang ketiga tadi apa ya Kak Dini ya? Yang ketiga dari makanan ya, atau krim yang mengandung merkuri. Oh iya, skincare ya. Sekarang kan banyak ya Kak Dini ya. Pakai 1 minggu terus hasilnya langsung instan putih cepat. Banget, betul. Ya. Nah, kembali lagi ke safety ya Kak Dini. Kan kita nggak ingin semua kita lah, nggak ingin seminggu cantik, 1 tahun cantik, terus kemudian kita lepas krimnya atau kita sudah pakai 7 tahun, ternyata wajahnya jadi bermasalah. Beruntusan di mana-mana, jerawat-jerawat besar, padahal usianya udah nggak muda lagi, nggak remaja. Terus kemudian kulitnya juga lebih tipis, dan kemudian yang paling parah itu adanya flek yang nemblok hitam. Nah kadang pasien datang, terus mereka bilang ini flek dok, padahal kalau kita lihat itu sudah bukan flek, itu adalah penumpuan zat pemutih di bawah kulit, dan menghilangkannya itu lama dan mahal Kak Dini. Tapi itu bisa hilangnya gitu. Dok? Bisa. Tidak bisa hilang, gitu. Tidak bisa hilang 100% kembali seperti dulu, tidak bisa. Nah jadi kembali lagi aman harus nomor 1, baru kedua cantik gitu Kak Dini. Nah kadang-kadang kan ada fenomena yang aman tapi safety tapi juga cantik ya. Semisal kita mau pakai filler, filler hidung berbahan hyaluronic acid, itu sekarang sudah banyak yang aman. Jadi secara regulasi dari luar negeri juga sudah FDA approve, CE approve, di Indonesia juga sudah Kemenkes RI AKL, sudah BPOM. Nah terus bahannya apa nih? Bahannya hyaluronic acid dari badan kita sendiri. Jadi ketika dimasukkan tidak bereaksi menimbulkan kanker dan lain-lain. Terus sewaktu-waktu mau dihilangkan bisa gitu Kak Dini. Terus yang ketiga mungkin kita dilakukan oleh dokter. Jadi kalau misalnya kita melakukan filler hidung tuh belum pulang kan hidungnya sudah mancung ya Kak Dini. Itu tergolong treatment yang instan, tapi safety, tapi tetap aman. Jadi buat teman-teman sekalian para mahasiswa mau ngapain apapun itu treatment kalian, skincare-nya, treatment kulitnya, treatment bawah kulit, semisal botox, filler atau tanam benang ya harus diingat aman dulu baru cantik. Oke, berarti itu ya bagi para mahasiswa ataupun kalangan muda gitu ya dok. Kita harus bisa memikirkan keamanannya dulu. Apakah itu memang benar aman? Kita cek lagi satu-satu. Apakah itu memang benar cocok dengan kita? Seperti itu ya dok. Apakah emang itu kita butuhkan? Seperti itu. Biasanya kan kita memang pengennya itu ya cantik menurut definisi kita sih yang sebenarnya. Kalau kita pengen hidungnya mancung berarti ada yang filler. Terus kemudian ada yang janggutnya pengen dilancipin berarti filler juga. Seperti itu. Nah, jadi harus memprioritaskan dari segi keamanannya atau safety first seperti itu. Terima kasih untuk Dr. Anita Anggoro yang saat ini sudah menemani kami untuk membahas tentang definisi kecantikan dan kesehatan kulit. Nah, bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa follow semua akun sosial media kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan aktifkan lonceng kalian agar selalu update dengan informasi terbaru kita. Sampai jumpa lagi di Beauty Class topik selanjutnya. Beauty Class, zona mahasiswa bersama AKJ Glow Skin, solusi kita merawat kulit sehat.